Boleh dari dia tolong share screen dulu. Thank you. Mungkin tadi sudah diperkenalkan juga oleh Kalala. Aku izin perkenalkan diri lagi. Perkenalkan, nama aku Hafiz. Aku dari tim Community Agent Info. Di sini aku pengen sedikit presentasi mengenai aplikasi Tangkas dan juga Agent Info. Boleh silakan di next. Jadi apa itu Agent Info? PT Global Alidaya atau Agent Info adalah sebuah perusahaan startup yang didirikan pada tahun 2019 dengan tujuan untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Agent Info kini sudah hadir dan membuka cabang di 2 kota, yaitu Yogyakarta dan juga Jakarta, sehingga kami dapat membantu dengan lebih baik di 2 kota, yaitu Jakarta dan Yogyakarta. Berikut merupakan visi dan misi dari Agent Info. Next, siapa kami? Jadi secara singkat, kami memiliki lebih dari 1.000 agent. Kami juga memiliki lebih dari 30 proyek yang sedang berjalan dan juga 23 lebih klien yang sedang bekerja sama dengan kami. Jadi secara singkat, Agent Info itu adalah sebuah perusahaan crowdsourcing yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar untuk menangani lonjakan dan melayani proyek jangka pendek dengan biaya modal yang fleksibel dan berdasarkan bagi hasil. Berikut merupakan produk dan service dari Agent Info. Yang pertama ada talent supply dan executive research, ada business process outsourcing, manpower outsourcing, community outcome based, dan juga CX system. Berikut merupakan portofolio dari Agent Info dan juga holding portofolio dari Agent Info. Beberapa logo di layar teman-teman pasti sudah tidak asing lagi oleh teman-teman. Ada Yamaha, Astra, dan juga Akulaku dan sebagainya. Berdasarkan hasil riset LinkedIn pada tahun 2020 mencatat dalam 4 tahun terakhir ada 10 lowongan pekerjaan yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Bahkan tidak ada penurunan signifikan meski kemarin di tengah pandemi. Jadi ada pengembangan perangkat lunak atau software developer, sales representative, manager project, admin IT, dan yang di-highlight warna kuning ini merupakan bidang yang digeluti oleh Agent Info, yaitu customer service specialist, digital marketer, IT support, analisis data, analisis keuangan, dan juga desain grafis. Berikut merupakan 5 permasalahan tenaga kerjaan di Indonesia yang sudah dirangkum oleh Agent Info. Yang pertama ada kualitas pekerja yang relatif rendah, jumlah tenaga kerja yang banyak, gaji pekerja yang relatif rendah, pertumbuhan lapangan pekerjaan yang lambat tidak inline dengan jumlah tenaga kerja yang bertambah sekian tahunnya, setiap tahunnya. Yang terakhir, biaya upskill dan reskill yang tinggi. Nah, oleh karena itu, Agent Info hadir dengan aplikasi Tangkas by Agent Info. Tangkas by Agent Info merupakan platform training online berbasis mobile apps gratis yang berisi mengenai pelatihan hard skill dan juga soft skill. Berbagai lowongan pekerjaan sekaligus misi-misi yang bisa menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman semua nih. Jadi aplikasi ini dapat digunakan untuk para fresh kedua, yaitu mulai SMA sederajat, first jobbers, pencari kerja, blue collar worker, freelance hingga profesional. Nah, berikut merupakan keuntungan yang teman-teman bisa dapat dari Tangkas by Agent Info. Yang pertama tadi seperti aku mention, aplikasi Tangkas itu gratis seumur hidup, teman-teman nggak akan pernah diminta biaya atau apapun itu. Jadi gratis. Materi pelatihan yang ada di aplikasi juga berjenjang dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu materi tersebut juga disusun oleh expert content makers, jadi bukan materi yang asal, karena disusun oleh orang yang ahli di bidangnya. Juga teman-teman juga bisa mengumpulkan poin dan bisa dicairkan menjadi uang. Seperti yang tadi ada penghasilan tambahan dari aplikasi ini. Lalu terdapat juga lowongan pekerjaan yang teman-teman bisa akses melalui aplikasi ini juga. Nah, untuk semakin mengenal apa itu Tangkas by Agent Info, aku ada sedikit video yang teman-teman bisa saksikan.
ada 165 peserta yang hadir nih di Zoom hari ini. Teman-teman bisa banget scan QR code yang tertera pada layar. Teman-teman bisa banget untuk scan QR code yang tertera pada layar berikut, mau App Store ataupun Play Store, atau teman-teman juga bisa search melalui App Store, Play Store teman-teman dengan keyword Tangkas by Agent & Co. Nah, jadi sebelum teman-teman mengakses aplikasi Tangkas by Agent & Co, teman-teman terlebih dahulu harus melengkapi profile seperti yang tertera pada tutorial di gambar berikut. Teman-teman bisa akses menu utama, klik tombol pilihan menu, lalu lengkapi profil teman-teman. Teman-teman juga bisa mengumpulkan koin untuk menambah penghasilan teman-teman. Koin bisa teman-teman dapatkan melalui misi ataupun mengikuti training. Jadi trainingnya nggak bayar, gratis, tapi teman-teman malah dapat poin juga dari situ yang bisa nanti ditukarkan ke rekening teman-teman masing-masing. Nah, seperti yang aku mention tadi, teman-teman bisa mengakses training yang ada di aplikasi Tangkas melalui menu utama, klik tombol menu training, lalu teman-teman bisa memilih training yang teman-teman ingin ikuti. Teman-teman juga bisa mengikuti misi untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Cara mengaksesnya seperti berikut, menu utama, lalu teman-teman klik tombol pilihan misi, lalu akan tertera menu misi yang teman-teman bisa pilih untuk dikerjakan. Seperti yang juga aku tadi mention, terdapat lowongan pekerjaan di aplikasi Tangkas by Agent & Co. Cara mengaksesnya seperti tadi, teman-teman pilih menu utama, lalu klik tombol pilih lowongan pekerjaan, lalu akan tersedia lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman akses dan teman-teman pilih. Teman-teman juga bisa langsung upload CV teman-teman melalui aplikasi Tangkas by Agent & Co. Nah, seperti yang aku mention tadi, teman-teman juga akan mendapatkan penghasilan tambahan berupa poin. Jadi teman-teman bisa mengumpulkan poin melalui misi ataupun mengikuti pelatihan atau training. Cara mencairkannya gampang banget. Teman-teman bisa akses menu utama, klik tombol pilihan menu, lalu cairkan koin yang ada di akun teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengakses event-event yang dilaksanakan oleh Agent & Co melalui aplikasi Tangkas by Agent & Co. Teman-teman bisa klik menu event, lalu akan tertera event yang sedang dilaksanakan pada bulan tersebut. Teman-teman bisa langsung daftar melalui aplikasi Tangkas by Agent & Co. Nah, aku ada kode voucher yang khusus bisa teman-teman pakai untuk bulan Juni ini. Namanya adalah JUN1, JUN1. Teman-teman jika masukkan kode voucher ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan 5.000 poin secara cuma-cuma, yang berarti Rp5.000. Kode ini valid dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2023. Aku ulang sekali lagi, JUN1 caps lock semua. Teman-teman juga bisa gabung di Telegram Agent & Co. Ada channel dan juga grup komunitas kita. Teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait Tangkas ataupun event-event yang dilaksanakan oleh Agent & Co. Situ kita juga bisa berdiskusi mengenai berbagai hal ataupun mengikuti games-games yang dilaksanakan oleh Agent & Co di aplikasi di komunitas Telegram. Berikut merupakan line up upcoming event di bulan Juni. Yang pertama itu hari ini di Proses Tangkas Webinar Series Psychology Talk menghadapi penolakan dalam dunia profesional. Selanjutnya ada di tanggal 15, 20, dan juga 26. Teman-teman simpan tanggal-tanggalnya, jangan lupa daftar dan jangan lupa ikuti seluruh event-event Agent & Co di bulan Juni ini. Oke, mungkin sekian dari aku. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Aku kembalikan ke Kak Lala. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Gimana teman-teman? Menarik banget ya aplikasinya. Jangan lupa untuk download ya aplikasi Tangkas by Agent & Co. Nah, oke. Selanjutnya, teman-teman semuanya pasti udah nggak sabar banget ya untuk mendengarkan materi tentang psikologi talk mengenai gimana sih cara kita menghadapi penolakan di dunia profesional. Nah, langsung aja kita langsung ke moderator kita, Kak Fikri. Halo Kak Fikri. Halo Kak Lala. Oke, gimana Kak? Udah siap ya? Siap banget dong. Oke, mantap. Baik, untuk waktu dan layar, kami persilakan. Baik, terima kasih waktunya Kak Lala dan kesempatan yang telah diberikan. Dan aku mau nyapa dulu nih teman-teman yang hadir pada acara webinar kita pada kali ini. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Fikri Rayhan, perwakilan dari Tangkas Leader Agent & Co tahun 2023 yang akan memandu sesi materi pada hari ini. Tentunya pada hari ini kita sangat beruntung karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa
yaitu Kak Valencia Giovanni Permana, Magister Psikologi, yang merupakan psikolog anak dan dewasa. Yang dimana pada kesempatan kali ini, beliau akan membahas mengenai psikologi talk menghadapi penolakan dalam dunia profesional. Oleh sebab itu, marilah kita sambut Kak Valencia. Halo Kak Valencia, apa kabar? Halo semuanya teman-teman. Halo Sudah siap Mas nih Kak untuk Budi. menyampaikan materi untuk teman-teman kita? Udah dong tentunya. Oke Saya Kak. izin share screen ya, kalau gitu Ya, ya. silakan Kak. Oke. Udah kelihatan belum ya Sepertinya masih loading ya Kak? loadingnya? Oke. Sudah. Udah. Suara saya kedengaran jelas? Sangat jelas Kak. Oke. Sebelumnya saya juga mau nyapa dulu ya teman-teman nih ternyata dari seluruh Indonesia ya. Halo semuanya. Keren banget nih sampai pesertanya udah segini banyak gitu ya. Nah, hari ini topiknya seru ya pastinya untuk anak-anak kalangan muda ya, generasi Z yang mungkin sekarang lagi mau cari pekerjaan atau mungkin baru memulai dunia profesionalnya ya, baru aja masuk ke dunia dunia pekerjaan gitu. Nah, topik hari ini kan sangat menyasar ya pada dunia profesional ya. Di sini yang saya mau tegaskan, saya kan membawakan materinya pertolongan pertama pada emosi akibat penolakan di dunia profesional. Jadi ini sifatnya pertolongan pertama gitu. Nanti saya jelaskan kenapa di sini mungkin disebutnya pertolongan pertama aja gitu. Oke, mungkin saya juga jelaskan dulu ya mungkin dari segi CV-nya saya sendiri. Ya, jadi saya biasa dipanggilnya Valen. Waktu S1 ini dulu di Unika Atmajaya, mungkin kalau teman-teman Jakarta tahu gitu ya, atau mungkin yang dari luar juga tahu. Kemudian S2-nya saya sempat kerja dulu dia selama 4 tahun ya kurang lebih itu sebagai rekrutmen. Jadi nanti kalau teman-teman juga kan ini kan terkait sama profesionalitas dunia profesionalnya. Jadi saya juga cukup paham terkait dengan proses-proses rekrutmen. Kemudian juga saya juga dulu sempat di bagian people development, training dan berkecimpungnya di dunia HRD gitu. Kemudian saya melanjutkan lagi S2 Magister Profesi untuk psikolognya ya, profesi psikolognya di Universitas Tarumanegara, Untar. Nah, kemudian saya saat ini sedang bekerja nih di 3 klinik atau biro ya. Jadi di sini ada Samasta Integrated Medical Center ini di Jakarta sebagai clinical psychologist yang ini bagian anak juga dewasa, kemudian juga saya sebagai associate psychologist di Aditi Psychological Center ini juga di Jakarta, tepatnya di Kalibata. Kemudian associate psychologist di Saikai Indonesia. Kalau ini kita basisnya aplikasi ya. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin ada butuh-butuh buat konsultasi ya, mungkin kalau yang mau offline, online itu bisa datang juga nih ke Samasta atau mungkin ke Aditi kalau mau yang via melalui aplikasi bisa juga melalui ini ya Psyche gitu. Nah, terus expertise saya ini di bidang depresi ya, menangani depresi biasanya, kemudian kecemasan, di trauma relasi ya, kalau relasi ini ada relasi dengan orang tua, sosial, kemudian juga ada hubungan romantis, terkait gangguan kepribadian misalkan borderline personality seperti itu. Kemudian bipolar, masalah perilaku ya, perilaku pada anak terutama, karir dan juga pengembangan diri gitu. Kalau untuk Instagram saya di Valencia GP ya, kalau mau email ke sini mungkin valenciavgp@gmail.com gitu. Nah, oke sebelum memasuki materinya mungkin ada yang pernah merasa ditolak di pekerjaan? Tertolak, ditolak, atau malah menolak? Mungkin, ada ya yang pastinya penolakan itu kan sepanjang hidup ya, sepanjang hidup kita pastinya kita akan menjalani namanya berbagai penolakan. Jadi itu sebuah hal yang nggak bakal bisa dihindari gitu. Nah, kemudian hari ini kita akan berfokus pada penolakan di dunia profesional. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu sebenarnya penolakan itu apa sih? Nah, penolakan ya, rejection, sebuah proses, cara, atau perbuatan menolak ya. Caranya bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu kalau secara langsung umumnya udah jelas banget nih. Kita dibilang, saya tidak mau bersama kamu gitu, atau saya tidak mau menerima kamu sebagai karyawan saya. Nah,
yang ya sifatnya ada kata tidaknya gitu, itu udah pasti penolakannya sifatnya mudah banget ditebak ya atau secara langsung. Nah, tapi ada juga nih yang secara tidak langsung, biasanya ini susah ya, sulit untuk ditebak. Jadi kita kadang suka mikir-mikir, sebenarnya gue diterima atau ditolak sih gitu. Biasanya ada syarat-syaratnya, kamu bisa diterima di sini asalkan kamu A, B, C, D, E, atau diberikan usul. Kamu bisa diterima, tapi usul saya adalah kamu perbaiki ini dulu gitu. Kemudian ucapan terima kasih ya, kadang ada orang-orang yang juga mungkin nggak enak kalau langsung, "Saya nggak bisa terima kamu," tapi jadinya, "Maaf," atau "Terima kasih kamu sudah berpartisipasi di sini." Nah, tapi kan kadang kita kayak gini bingung ya, sebenarnya ini kita, oke atau enggak sih gitu. Kemudian dengan pemberian berbagai macam komentar. Nah, di sini kan kita juga bingung ya, apakah ini sebenarnya tujuan komentarnya untuk supaya kita meningkatkan, skill kita, keterampilan kita, atau memang hanya sekedar ya berikan komentar yang tandanya kita nggak diterima, gitu. Oke, karena jenis-jenis penolakan ya. Jadi jenis-jenis penolakan ini sebenarnya secara garis besar ada 3 ya. Penolakan dalam relasi romantis, contohnya ya ditolak gebetan gitu, ditolak sama pasangan. Penolakan dalam lingkungan sosial. Nah, biasanya tidak dilibatkan dalam pertemuan sosial atau mungkin ditolak sama orang-orang terdekat ya. Bisa sama ya teman-teman atau mungkin sama keluarga sendiri gitu. Nah, kemudian ada penolakan dalam pekerjaan atau dalam dunia profesional. Ya, contohnya ya ditolak saat melamar kerja. Kemudian dikucilkan sama teman-teman kantor atau sama atasan. Mungkin ada yang pernah mengalami ini gitu ya, udah coba lamar kerja di mana-mana tapi nggak diterima-terima, atau mungkin ketika udah dapat, kerjaan masuk di dalam, kok malahan kayaknya rasanya dikucilin ya, kemana-mana nggak diajak gitu, ikut makan nggak diajak, ada acara apa, event apa mungkin nggak diajak. Mungkin ada yang relate di sini? Ya, ini pada umumnya terjadi demikian ya. Nah, penolakan itu dapat menimbulkan beberapa luka psikologis, tergantung ada 2 hal, ada 2 situasi nih. Pertama, ya tergantung pada situasi dan kesehatan emosional orang tersebut. Mungkin saat ditolak itu, mungkin memang situasi atau kondisi emosionalnya ini, lagi nggak baik, mungkin lagi bad mood gitu ya, sehingga semakin memperparah nih luka psikologisnya, gitu. Kemudian dipengaruhi sama resiliensi. Resiliensi itu apa sih? Resiliensi itu singkatnya daya bangkit ya. Jadi bagaimana seseorang setelah mengalami keterpurukan atau jatuh itu gimana dia dia bisa bangkit atau enggak. Seberapa cepat dia bisa bangkit lagi, seberapa cepat dia seberapa mampu dia berjuang lagi untuk dia bisa, bangkit lagi dari keterpurukannya. Secara umum ada 4 ya jenis-jenis luka psikologis akibat penolakan. Yang pertama adalah rasa sakit emosional, kemudian ada kemarahan dan agresivitas, ada self concept ya, self concept itu konsep diri yang menurun, kemudian juga bisa menyebabkan merasa, diri jadi nggak diakuin atau tidak menjadi bagian dari kelompok tertentu. Nah, kita bahas satu-satu. Pertama ya, rasa sakit emosional. Rasa sakit emosional, kenapa kok bisa rasanya sakit sih? Mungkin, aduh kayak gue ditolak hari ini, gagal masuk ngelamar kerja gitu ya. Dapat email belum lolos gitu, atau mungkin nggak ada kabar ya, biasanya kalau dari beberapa perusahaan nggak ada kabar berita lagi lanjutan, lolos atau enggak sehingga ngerasa digantungin gitu ya, tapi kok rasanya kayaknya perih gitu ya, terus rasanya sakit. Biasa juga ada pertanyaan nih, "Kenapa sih kok rasanya harus sakit kayak gini sih, nggak terima ah," gitu. Nah, ada sebabnya nih teman-teman, kita bahas dulu ya. Kenapa kalau ditolak rasanya sakit? Nah, ada hasil penelitian ya, jadi ada Ethan Kross ini, dia seorang psikolog sosial ya, dia dari Universitas Michigan. Dia ini ada seorang peneliti yang dia meneliti nih aktivitas aktivitas neuron atau aktivitas syaraf di otak ya. Ternyata area otak yang mencerna penolakan saat kita ditolaknya sama dengan, area otak yang mencerna rasa sakit. Nah, makanya sama aja rasa sakitnya, kenapa kita bisa jadinya perih gitu perasaannya gitu, rasanya kok sakit ketika ditolak ya karena memang area otak yang memprosesnya pun sama. Nah, bahkan ketika kita lagi dalam kondisi ditolak nih mungkin, ngelamar kerjaannya udah 2 minggu lalu.
terus nggak lolos, udah tahu nggak lolos dari beberapa hari yang lalu. Tapi kalau tahu-tahu teman kita bahas, gimana lu kerjaannya diterima nggak lu? Keinget lagi nih, ternyata masih sama rasanya, masih bisa perih juga rasanya, masih bisa sakit juga gitu ya. Atau mungkin ketika udah lama tapi kita tahu nih teman kita juga nggak lolos gitu. Jadi kita bisa dengan melihat pengalaman orang lain pun kita juga jadi ngerasa lagi gitu, rasa sakit itu. Nah, terus kok bisa sih ini ya macam-macam rasa yang bisa ditimbulkan ya, rasa tidak nyamannya. Dari mungkin mulai sesak, mungkin ada nyeri di dada, mungkin ada yang jadi pusing, cemas gitu jadinya ya, mual. Nah, ini kenapa? Karena ketika kita hadapi penolakan tadi ya, kan ada proses di otak kita tuh yang tadi ya, di bagian otak. Nah, akhirnya dia meningkatkan nih, mengaktifasi ya, membuat hormonnya menjadi lebih meningkat. Ada hormon kortisol dan hormon adrenalin. Nah, kedua hormon ini nih dia membanjiri tubuh nih, deras banget nih, hujan deras gitu ya dia. Nah, dia bikin jantung kita jadinya debar-debar gitu. Jadi sesak napas, jadi nyeri di dada, mual, pusing, sakit kepala, bahkan bisa tegang di pundak, di leher gitu ya. Muncul kecemasan juga, ini sebenarnya karena hormon-hormon ini gitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, emang kenapa sih kok rasanya harus sakit sih gitu? Sedikit membahas ya kenapa rasanya harus sakit nih, karena kita bahas dulu di masa lampau ya. Ketika masa lalu evolusi manusia nih. Ada lagi peneliti baru ya dari si Naomi Eisenberger ini, dia dari psikolog sosial dan efektif neuroscience. Manusia itu kan mamalia yang terlahir dengan punya kemampuan untuk membela diri ya, tapi sayangnya terbatas. Sehingga dia butuh kelompok ya, butuh manusia lain untuk bisa bertahan hidup ya, karena pada prinsipnya kan memang manusia itu makhluk sosial. Nah, jadi ya ditolak oleh kelompok itu membuat manusia purba di zaman dulu nih kehilangan akses untuk bisa mendapatkan perlindungan, makanan dan juga pasangan. Makanya nih jangan heran nih. Otak kita nih dari dulu itu udah membentuk sistem mekanisme ya, defense lah ya, terhadap penolakan gitu. Jadi kalau misalnya ditolak, aduh rasanya kok sakitnya kayak gini ya. Kita akan terdorong nih untuk selalu mengupayakan gimana caranya supaya kita bisa berhubungan sosial lagi, kebersamaan ya, termasuk di dalamnya adalah prestige atau kebanggaan ya, harga diri kita gitu ya. Makanya ketika kita ditolak kerjaan, kita akan mungkin gencar nih, aduh gue nggak boleh gini terus nih, aku harus cari lagi gitu ya. Ya karena penolakan itu memberikan kita rasa sakit itu tadi, jadi kita terdorong terus buat termotivasi, terdorong buat cari lagi ya. Nah, apa sih rasanya gimana nih kalau penolakan itu bukan rasa sakit nih yang muncul, tapi rasa gatel gitu ya, kembung. Nah, mungkin kita akan lebih bodo amat gitu ya, ditolak, oh ya udah gatel ini tinggal digaruk gitu ya. Bersikap bodo amat dan tidak berusaha berhubungan sosial. Sehingga ketika kita ditolak dalam pekerjaan pun mungkin, ya udahlah gitu anggapannya. Nah, tapi berbeda kalau misalkan nanti ya, kalau mungkin udah ditolaknya berkali-kali. Nah, itu nanti akan saya jelaskan juga di selanjutnya. Nah, kemudian tadi ya, luka psikologis yang berikutnya adalah kemarahan dan agresivitas. Ada nggak nih mungkin di antara teman-teman ya yang habis ditolak sama lamar kerjaan gitu ya, jadinya lebih lebih marah nih, kayak lebih mudah tersinggung, mungkin pulang ke rumah sama keluarganya jadinya uring-uringan, mungkin kalau punya pacar jadinya juga pasangannya kena, punya adik, punya kakak jadinya kena nih mereka gitu. Nah, karena ini ya, penolakan memicu timbulnya kemarahan dan dorongan untuk berperilaku agresif kepada orang yang menolak kita. Kalau misalkan itu yang nolak kita, orang yang habis interview kita, mungkin kita nggak mungkin ya langsung, marah-marah sama dia. Tapi mungkin ketika kita udah di dalam lingkup pekerjaannya, udah masuk ke sana, mungkin kita jadi bad mood sama rekan kerja kita karena kita nggak diajak ke kantin, mungkin nggak diajak makan bareng gitu kan, kita jadi kesel, terus mungkin sepanjang hari itu jadi bad mood, jadi marah-marah, atau mungkin karena bos kita sering nolak pekerjaan kita gitu ya, ini masih kurang nih revisi ya, lama-lama agresivitasnya muncul, gitu. Namun terkadang ya, kita tidak bisa melakukannya kepada orang yang menolak kita. Contohnya tadi ya, mungkin ke bos kita mungkin nggak berani jadinya, dan membuat kita melampiaskannya kepada lingkungan sekitar. Kenapa bisa kayak gitu?
Nah, karena saat kita ini lagi emosi, itu memang yang bekerja tuh cenderung di otak sebelah kanan gitu. Otak sebelah kanan ini adalah otak yang dia membuat kita ini kesulitan untuk memproses, memori, logika berpikir, sehingga ketika kita lagi ditolak, lagi sedih, kita jadi lebih emosional. Yang membuat otak depan ya atau prefrontal cortex kita ini jadinya nggak bisa mikir tadi yang nggak mampu mengucapkan, bahasa dengan lebih, proporsional gitu, dengan lebih sopan, mungkin jadi dengan lebih bijak itu nggak bisa. Karena kemampuan kita menurun dan kita jadi sulit untuk mengambil keputusan, kayak gitu. Kemudian jenis luka emosional yang berikutnya adalah ini ya, self concept kita menurun atau konsep diri ya. Self concept itu konsep diri. Contohnya jadinya kita merasa nggak berharga atau kayak merasa nggak berdaya, nggak punya kemampuan diri untuk bisa berjuang gitu ya. Pengalaman penolakan seringkali membuat kita bersikap jadi sangat kritis terhadap diri sendiri, jadinya cenderung menghukum diri. Ngata-ngatain diri, misal kayak, aduh emang emang lu bego sih ya, lu masa tadi gitu tanya aja nggak bisa. Emang lu pantes sih ya dijauhin kayak gini, emang lu nggak mampu berteman sama teman-teman kantor lu gitu, Kak. Atau mungkin apalah, lu nggak cepet ya beradaptasi di sini, pokoknya jadinya sangat mengkritisi diri sendiri gitu. Nah, akhirnya kita cenderung berpikir bahwa penolakan itu harusnya nggak terjadi gitu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda, jadi terus tuh mengevaluasi diri. Sebenarnya mengevaluasi diri itu bagus apa enggak sih? Bagus. Nah, tapi kalau sampai menghukum diri sendiri terus-terusan, kitanya ada di masa lampau terus, terjebak di past experience, nah itu kan yang berbahaya gitu. Nah, kemudian jadinya merasa tidak diakui nih ya, luka psikologis yang berikutnya, merasa tidak diakui atau tidak menjadi bagian ya. Mungkin saat misalkan di posisi tertentu gitu ya, anak fresh grad gitu ya, biasanya mungkin baru-baru terus nggak diajakin makan bareng gitu kan, pas udah masuk. Jadinya merasa nggak dianggap, tidak diakui, karena memang manusia itu kan memang pada prinsipnya adalah mencari eksistensi diri gitu ya, makhluk sosial. Tadi kita balik lagi ke zaman manusia purba ya, memang kita butuh diakui gitu. Sehingga penolakan itu membuat kita jadi merasa nggak mampu, merasa tidak dihargai gitu. Jadinya mungkin, merasa tercoreng juga mungkin harga dirinya. Nah, akhirnya apa nih? Akhirnya kebiasaan orang pada umumnya ya, jadinya berdebat dengan kritik terhadap diri sendiri. Maksudnya gimana sih? Nah, jadi mengevaluasi diri terus-menerus itu ya. Sebenarnya nih, mengevaluasi diri ini penting supaya kita nggak melakukan kesalahan ya yang sama di periode berikutnya atau di nextnya gitu, next time. Tapi jangan sampai terlalu membuat kita menanggapi suatu penolakan secara terlalu pribadi atau secara kritis. Terlalu kritis contohnya malahan menyasar sama karakter. "Emang lu tampilnya tadi kayaknya emang jelek sih." Jadi udah main fisik nih kita, bawa-bawa fisik kita. "Lu sih pendiam, lu sih pemalu, lu sih nggak bisa ngomong dengan baik tadi sehingga lu, pasti gagal." Jadi kita menyerangnya karakter kita sendiri gitu. Kemudian juga nah nih ya, mengkritik terlalu pribadi atau terlalu kritis ya, jadi lebih cenderung melihat kekurangan fisik atau karakter kita nih, kayak gitu. Atau mungkin ada yang sampai berpikir bahwa, "Kayaknya gue jelek sih ya," jadinya mungkin dibanding tadi gue lihat kandidat-kandidat yang lain tuh yang di interview kayaknya mereka cakep-cakep, ganteng-ganteng ya, atau mungkin keren-keren penampilannya sehingga gue kayaknya nggak dipilih deh, kayak gitu. Nah, kemudian gimana dong? Di sini ada tips-tipsnya nih. Pertama, kontra argumen, artinya apa? Jadi di dikonfrontasi nih setiap pemikiran negatif yang muncul, gitu. Nih mungkin ya buat yang baru-baru masuk nanti ini, mungkin di sini ada banyak yang baru mau masuk ke perusahaan tertentu, tempat kerja tertentu. Coba dipikirkan ya, mungkin karena pertama, pengalaman kerja. Baru pertama kali bekerja, wajar banget nih masih banyak belajar. Mungkin memang masih perlu latihan lagi saat interview. Mungkin memang kondisinya sebelumnya belum optimal. Nah, itu yang perlu dilatih kan baru pertama kali kerja. Kemudian bisa jadi ini tidak sesuai dengan budaya organisasi. Contohnya gimana?
ya udah masuk, tapi mungkin ketika ditanya-tanya tertentu ternyata, oh kayaknya, mungkin kalau di perusahaan kadang kalau selama aku jadi HRD gitu ya, aku dulu suka nanya, "Menurut kamu apa sih kelebihan kekurangan kamu?" Gitu kan ya. Atau mungkin ditanya, "Apa yang harapan kamu di sini?" Kayak gitu. Nah mungkin perusahaan udah punya value-nya sendiri atau nilai-nilainya tersendiri. Nah, mungkin dia merasa bahwa, oh si Valen ini dengan nilai-nilai tersebut, dengan apa, yang tadi itu misalkan, baik buruknya dia, mungkin kayaknya, kita belum membutuhkan orang yang demikian, dengan karakteristik demikian, gitu. Karena apakah itu artinya salahnya kita? Enggak dong, karena kan itu memang karakternya kita. Kita kan nggak perlu ya stick to apa, kita kan nggak perlu sampai nggak jadi diri kita nih, sampai harus sedemikian merubah diri kita supaya bisa masuk ke situ gitu kan. Yang kemudian, tidak sesuai standar atau kualifikasi perusahaan. Misalkan jabatan yang diperebutin posisinya cuma ada satu, yang ngelamar ada banyak biasanya nih. Kemudian pasti kan disortir dulu nih ya sama sama apa, HRD disortir, Oke, mungkin entah itu dari universitas tertentu, mungkin juga dari nilai, mungkin dari banyaknya organisasi, masing-masing perusahaan itu biasanya punya, kebijakannya masing-masing gitu. Jadinya, eee, paling cuma dari 100 orang misalkan yang lolos seleksi sortir cuma 20 orang, gitu. Dari 20 orang apakah artinya misalkan, "Wah gue IPK-nya cuma segini nih, gue nggak diterima." Belum tentu. IPK yang terlalu tinggi belum tentu nggak diterima, IPK yang rendah juga belum tentu nggak diterima. Bisa jadi pertimbangannya, oh dia udah ikut training banyak, udah sering ikut training yang memang ini sesuai sama perusahaan kita nih buat training ini. Oh dia dulu lagi kuliah ini sering nih apa, ikut berbagai macam organisasi nih, dan organisasinya kebetulan cocok nih sama organisasi perusahaan kita nih dengan nilai-nilainya perusahaan, oke, ini yang diterima, gitu. Sehingga, apakah itu bersalah? Enggak juga kan ya, mungkin aja memang selama di universitas kita ada mungkin orang-orang yang lebih cenderung apa, ke organisasi doang tapi, apa, akademiknya lebih lebih kurang menonjol gitu ya, kurang kurang begitu menonjol, apa itu salah? Nah, mungkin tapi ada juga mungkin perusahaan yang sangat mengutamakan justru akademiknya, sehingga organisasinya, "Oh, nggak apa lah dia cuma ikutnya satu tapi dia pinter loh," misalkan, "Ini daya analisnya tinggi," gitu. Nah, kemudian gimana nih terus tips-tipsnya? Nah, membangkitkan harga diri gitu ya, jadi jangan sampai terpuruk terus karena tadi mungkin jadi ngerasa, "Aduh kayaknya gue nggak punya apa-apa nih, kayak emang gue nggak bisa ya, nggak bisa diterima di mana-mana, percuma udah ngelamar di mana-mana." Pertama, coba deh ingetin diri kita dulu nih sama hal positif nih, coba nanti kalau misalnya udah bahkan dari sebelum teman-teman ngelamar pekerjaan gitu ya, bisa nih buat deh daftar ya, 5 hal, ciri-ciri sifat karakter yang baik, yang positif, atau yang penting dari diri teman-teman gitu. Nah, usahakan yang sesuai sama penolakan yang terjadi atau mungkin buat jaga-jaga ya, mungkin buat teman-teman yang baru mau apa, masuk ke ngelamar kerjaan, bikin dulu list-nya gitu. Oke, gue baiknya di mana aja nih? Oke, sifat aku yang baik A, B, C, D, E, oke. Skill aku yang baik, yang oke apa aja nih? A, B, C, D, E. Keterampilannya apa? Hard skill, soft skill, kalau bisa dipecah-pecah lagi tuh. Nah, terus pilih juga nih dari antara 2 atau 3 itu dari 5 tadi, buat cerita pendek nih ya, terkait masing-masing sifatnya. Misalnya mungkin saya orangnya sangat bertanggung jawab. Dibikin tuh ceritanya, contohnya, "Oke, saya ini orangnya bertanggung jawab dari saya kecil sampai saya saat ini, saya selalu terpilih misalkan jadi ikut panitia-panitia ini, kemudian pekerjaan apa yang saya mulai selalu selesai." Nah, ini supaya apa? Pertama, jadi self reminder buat kita bahwa kita ini sebenarnya gitu loh. Bahwa, "Oh, oke ternyata kita masih masih cukup berarti kok," gitu, nggak buruk-buruk amat. Kemudian bisa juga jadi buat jaga-jaga ya, langkah preventif ketika teman-teman masuk ke dalam pekerjaan. Karena nggak, apa ya, nggak sedikit juga ya HRD atau bahkan user
manajer yang juga tanya, coba dong ceritain singkat tentang diri kamu. Jadi kalian ini udah punya ini dulu, basicnya dulu nih ya, udah tahu nih apa yang mau diomongin kayak gitu. Ini bisa dilihat, bisa dijelaskan contohnya, kenapa sih sifat itu sangat penting buat kamu? Kenapa responsibilitas ini atau rasa bertanggung jawab itu sangat penting buat kamu? Apa maknanya? Kemudian apa pengaruhnya terhadap hidupmu? Nah, ini juga harus terkait nih biasanya sama pekerjaan. Gitu. Misalkan tanggung jawab apa pengaruhnya terhadap pekerjaanmu nanti next-nya. Oke, misalkan karena kalau saya nggak tanggung jawab nanti pekerjaan terlantar. Kalau saya nggak bertanggung jawab nanti pekerjaan saya tertunda, makin numpuk sehingga nggak selesai. Nanti saya merasa nggak puas sama hasil pekerjaan saya, misalnya kayak gitu ya. Jadi dijelaskan panjang lebar. Nah, ini baik yang udah pernah mengalami penolakan atau yang belum ya. Ini bisa banget dilakukan. Kalau teman-teman nih bingung, sebenarnya nih apa ya, strength gue apa sih? Atau kelebihan gue apa sih sebenarnya ya, masih bingung. Nah, boleh nih teman-teman coba deh di sini www.diakarakter.org. Di sini nanti ada pilihan bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris gitu, tergantung yang namanya. Di situ nanti akan keluar, dia akan menampilkan 24 karakter atau strength, kekuatan, kelebihan dari diri teman-teman. Saranku ketika nanti udah keluar hasilnya, PDF-nya bisa dikeluarin, bisa teman-teman save, disimpan, pilih dari urutan 1 sampai 5 itu biasanya jadi karakter unggul dari teman-teman. Kemudian nanti lihat 3 karakter utama yang terbawah. Nah, itu adalah karakter yang masih perlu teman-teman tingkatkan lagi. Bukan artinya nggak punya, tapi masih kurang di-improve, belum masih kurang ditingkatkan gitu. 3 karakter yang di bawah nih bisa teman-teman catat. Begitu. Nah, terus tadi kan saya ingatkan, tadi pembukaannya adalah saya bilang pertolongan pertama. Artinya yang tadi itu, kayak misalkan ya, ini nih kontra argumen atau konfrontasi pikiran negatifnya. Kemudian membangkitkan harga diri dengan cara ini. Ini merupakan tips atau cara-caranya nih. Kalau teman-teman mungkin penolakannya itu belum terlalu mendalam banget ya. Nah, terus gimana nih kalau penolakan udah mendalam? Kapan sih saya tuh harus pergi ke psikolog atau mencari bantuan profesional? Kalau ini sama ya, mungkin dari kecil udah sering gitu ya, terus-terusan mengalami penolakan, mungkin dari orang tua, diabaikan, ditolak, kemudian juga sekolah dibully. Dan sekantor lagi, gitu lagi terus-terusan. Ini artinya udah sampai lukanya membekas pasti kalau yang kayak gini. Nah, ini harus ke psikolog atau ke psikiater lah ya, atau ke konselor itu ya. Karena ini artinya mungkin bisa jadi sudah ada trauma juga. Kemudian apabila mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi udah jadinya tadinya orangnya periang nih, mau banyak beraktivitas sosial. Akhirnya jadi menutup diri, menarik diri. Kemudian di dalam pekerjaan, yang tadinya masih minat bekerja, masih giat-giatnya, tahu-tahu jadi prokrastinasi. Menunda-nunda pekerjaannya, bahkan sampai demotivasi, udahlah, udah bener-bener nggak mau kerja lagi lah. Kayak gitu. Atau jadinya hubungan sosial sama rekan-rekan pekerjaannya udah makin hancur. Mungkin ini udah burnout, entah mungkin udah masuk ke fase stres, depresi gitu. Atau mungkin sampai mempengaruhi pendidikan ya, mungkin ada ya di antara teman-teman yang lagi bekerja sambil kuliah gitu ya. Jadi di dalam pendidikannya pun jadinya udah susah tuh. Dan tadi ya salah satu luka psikologis itu kan ada memiliki kemarahan dan dorongan agresif. Ya, tapi kalau yang ini nih jadi terlalu kuat. Contohnya apa? Maksudnya terlalu kuat. Jadinya sampai di rumah ini udah banting-banting barang nih, udah malas banget, udah jadinya self attack ya, jadi nyakitin diri. Jadi udah mulai, aduh kenapa sih jadi kekecewaan yang mendalam, akhirnya malahan apa biasanya? Banting-banting barang. Mungkin jadinya self harm gitu ya. Atau mungkin jadinya marah-marah sama orang sampai menyakiti mereka, itu udah terlalu kuat. Jadi barulah silakan ke psikolog atau psikiater gitu.
Nah, karena ya sembuh tidaknya luka atau parah tidaknya luka itu tergantung pada apa yang kamu lakukan terhadap luka itu ya. Sama halnya kayak kalau lagi luka lecet dikit mungkin ya udah ya, mungkin sehari atau mungkin beberapa saat kemudian darahnya berhenti terus udah selesai. Tapi kalau lecet di tempat yang sama terus atau mungkin terus-terusan di situ borok ya itu kan harus diobatin kan. Kalau nggak diobatin luka, infeksi, ya itulah jadi trauma nanti, gitu. Oke mungkin, dari saya sih hanya itu dulu ya, mungkin kita lebih banyak ke sesi tanya jawab dari teman-teman. Silakan ada yang mau tanya? Ya, silakan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan terbaiknya untuk untuk menggunakan fitur raise hand yang tersedia di masing-masing Zoom teman-teman ya. Mhm, Untuk bisa pertama ada dari share ya? Kak Hendy Fareza nih. Silakan Kak Hendy Fareza untuk menyampaikan pertanyaannya. Mhm. Baik Kak, Bismillah saya Oke, tidak bisa untuk apa Kak, untuk on cam karena HP terkendala Kak, juga laptopnya juga ada bimbingan ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Nah jadi gini Kak, kita kan sebagai mahasiswa nih Kak, mungkin di dalam forum ini juga banyak kan teman-teman yang mahasiswa, juga yang mungkin Mhm, sama nanti dengan yang saya alami nih Kak. Kita sebagai mahasiswa oke, pasti effort nih Kak, mengenai dunia kerja, apalagi di era sekarang kan, skill itu pun sangat menentukan bukan hanya nilai ataupun akademik, melainkan skill itu bahkan peran orang dalam Kak. Di sini menurut saya Kak, yang sangat meresahkan itu ya peran orang dalam kan Kak, pekerjaan ini menurut saya mhm, mulai dari sistemnya, sampai ke pekerjaan dunia itu sendiri. Yang pasti sering kita membuat mhm, sebagai mahasiswa itu over atau nggak percaya atau khawatir nih, ini diterima nggak ya nanti? Ini mhm, nanti bisa nggak ya? Atau can I or not? Aku bisa nggak ya? Aku mampu ya? Sampai kita tuh kadang mikir sama diri kita sendiri, kayaknya aku nggak bisa deh. Apalagi kita sebagai mahasiswa dituntut nih Kak sebagai apalagi dari peran orang tua, gitu, tak ada peran orang tua, tak ada semangat dari orang lain, gitu. Tapi hanya dari kita sendiri nih Kak. Jadi menurut Kakak apa nih solusi dari kita mengalami hal seperti itu? Apalagi sekarang ada dengan generasi strawberry ya Kak yang dinamakan apa istilah generasi strawberry nih Kak. Jadi menurut Kakak nih apa nih solusi terbaik untuk kami yang mengalami hal-hal seperti ini Kak? Thank you the mhm. opportunity to us. Saya kembalikan kepada Oh, Kakak. oke, terima kasih banyak ya Mbak Hendy Faresa ya. Ini yang lagi berarti mahasiswa ya? Iya Kak sekarang semester 4. Oh, semester 4, oke. Nah, terima kasih banyak untuk, pertanyaannya. Yang pertama ya, mungkin di sini, skill ya tadi ya, walaupun mungkin udah punya skill, kemudian juga udah punya apa, udah punya skill, udah punya apalagi tadi, akademiknya juga baik gitu ya, tapi kan nggak ketolong ya kadang nggak ketolong karena adanya bantuan dari orang dalam gitu ya, saya juga tahu. Paham ya, memang sih kalau ini sih di luar kendali kita ya, kalau udah mainannya bantu orang dalam. Ini kan udah di luar kendali kita, maka itu memang yang pertama, perlunya koneksi kitanya juga harus diperluas. Nah, ini sangat penting juga nih, makanya kenapa selama lagi jadi mahasiswa, kita juga perlu nih koneksi ke mana-mana, sering-sering ikut, misalkan organisasi, gitu. Mungkin di sana banyak alumni-alumni juga gitu ya dalam organisasinya, kemudian juga, sering-sering ikut komunitas-komunitas, karena itu juga penting banget. Komunitas entah itu yang bisa, profit atau mungkin ya sekedar volunteer, jadi kita benar-benar perlu memperluas jaringan karena memang itu nggak bisa kita pungkiri juga nih, bahwa, orang-orang dalam memang punya kekuatan yang lebih besar ya ketimbang mungkin kita tanpa orang dalam, itu memang nggak bisa dipungkiri. Nah, tapi itu balik lagi udah di luar kontrol kita. Nah, kemudian, yang bisa kita kelola atau bisa kita kendalikan apa ya, peningkatan skill-nya tadi. Kita perlu perlu tahu nih, oke zaman sekarang nih yang tadi ya mungkin dari Agent& Co sendiri kan sudah kasih lihat tuh berbagai macam list-list-nya ya, apa aja tuh yang lagi hits-hits-nya ya, 10 apa, job yang tadi itu. Nah, mungkin kalau ada yang tertarik di job-job tersebut, oke berarti gue udah harus mempersiapkan diri nih. Eee, gue harus ikut berbagai macam seminar, webinar terkait yang kayak gitu. Di mana, banyak hal-hal positif yang bisa didapatkan. Pertama, ketika ikut macam-macam webinar atau seminar itu, relasi atau link-nya juga harus nggak cuma dengerin kayak gini nih, tapi juga jadinya bisa saling apalagi kalau offline ketemunya itu kan bisa saling apa, kenal satu sama lain, tanya-tanya, itu pertama. Yang kedua, ningkatin skill-nya juga oke. Kemudian, mmm
Akademik juga pastinya perlu juga ya, karena memang untuk sampai saat ini sih memang masih cukup banyak perusahaan yang melihat itu. Nah, kemudian ya tadi generasi strawberry tadi ya, generasi muda yang kreatif ya, punya banyak ide cemerlang. Nah ini balik lagi sih, memang nggak semuanya memang punya level kreativitasnya yang tinggi ya, terus juga dapat tekanan-tekanan sosial. Nah, makanya dari itu, pertama kitanya juga perlu sadar limitasinya kita ini batasnya di mana. Kalau merasa, gue tuh emang orangnya kreatif, bagus, tingkatin. Tapi kalau enggak sih, sebenarnya gue nggak kurang kreatif ini. Apakah gue ini cocok masuk ke industri kreatif? Nah, itu juga kan perlu diiniin. Kalau misalkan, oh, bagusnya sekarang lagi di yang banyak kan lebih ke konten-konten media sosial dan lain-lain yang mungkin memerlukan kreativitas, tapi sebenarnya kreativitasnya aku tuh terbatas. Sebenarnya bisa dibilang jangan terlalu mencobai diri sendiri juga nih sih untuk masuk ke sana gitu. Jangan-jangan memang itu memang kurang cocok. Jadi pahami dulu makanya strength-nya kita tadi, kayak gitu. Jadi yang pertama memang kenali diri dulu nih, gitu. Jangan ikut-ikutan nih, oh ini adalah prospek pekerjaan yang paling bagus A, B, C, D, E. Kapasitas kita mampu apa enggak di situ, kayak gitu. Tapi juga jangan menjadikan itu excuse. Ada baiknya dicoba dulu, oke coba deh gue belajar, ternyata memang nggak bisa, ya wes. Tapi kalau misalnya ternyata gue tertarik, ternyata gue bisa, ya silahkan terusin dan boleh mencoba. Kayak gitu sih, Mbak Resa. Ada yang perlu ditanyakan lagi atau mungkin belum jelas? Thank you Kak, mungkin saya sudah sedikit paham, sudah mungkin memang benar kata-kata kan dari diri kita sendiri dulu, gitu. Percaya nggak nih kita, kuat nggak nih, mampu nggak nanti ya, di dunia, apalagi dunia pekerjaan kan Kak. Jadi mungkin selama ini itu aja Kak, mungkin kayak ada peran-peran orang dalam yang buat kita tuh kadang kayak down, kayak nggak percaya kan nanti dunia pekerjaan ini bisa nggak ya gitu. Jadi terima kasih Kak penjelasannya, sudah menjelaskan kepada saya. Sama-sama Mbak Resa. Saya juga ini ya, pengalaman saya dulu sedikit ya tentang saya dulu jadi HRD juga yang pas setengah tahun. Ada nggak efeknya orang dalam? Ada gitu. Biasanya di bawah misalnya, manajernya ini langsung datang ke saya nih, Valen ini tolong nih diproses ada. Tapi apakah itu artinya pasti diterima? Enggak. Banyak juga kok yang nggak saya terima gitu ya, atau rekan HRD saya juga nggak terima karena memang orangnya memang kurang oke. Jadi nggak pasti atau nggak melulu mereka diterima. Dan, banyak juga bahkan yang dulu ya, kalau saya dulu, di sebuah company, farmasi ya, dia kirim itu lamaran-lamaran yang pakai amplop coklat kayak gitu kan, dulu masih zamannya kayak gitu sebelum masih udah maraknya pakai barcode. Pada kirim, kita sortir bener-bener gitu. Oke, kadang juga dilihat CV-nya kayak gitu ya, dilihat, oh ini nulisnya cuma asal-asalan doang, itu juga kita lihat. Jadi makanya kenapa sih kalau nulis CV ya tolong banget nih buat teman-teman juga, yang tadi, di-list bener-bener bikin pakai hati itu kerasa banget dari tulisannya, dari asal-asalan atau enggaknya itu kelihatan banget dari sama HRD, gitu. Kemudian juga bikin surat lamarannya juga yang bener gitu, jadi biasanya nggak cuman CV tapi ada surat lamarannya juga. Jadi, itu juga sangat membantu dilihat juga. Jadi kalau pertanyaannya, kalah sama orang dalam sebenarnya nggak segitunya juga, kayak gitu. Tapi memang membantu iya, kalau memang kebetulan orangnya memang kompeten juga, tapi kalau nggak kompeten pun kadang kita nggak terima juga kok, gitu. Jadi, jangan sampai kita jadi trust issue atau jadi kita merendahkan diri kita bahwa, pasti dia yang keterima, belum tentu. Atau ketika kitanya nggak diterima, pasti orang dalamnya diterima, belum tentu. Bisa jadi kita nggak diterima yang karena tadi, mungkin kita nggak cocok sama value perusahaannya, nggak sesuai sama kualifikasi mereka, atau mungkin karena yang tadi, cara pembuatan CV kita belum terlalu baik, cara pembuatan surat lamaran, atau mungkin skill-skill yang belum kita tingkatin gitu sih. Penjelasan lebih tambahannya. Thank you Kak, udah ngasih pengalaman baik, itu udah ngembali semangat tuh apalah Kak. Semoga sehat-sehat ya Kak. Sama-sama, sehat-sehat juga Mbak Resa. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Sama, ada lagi? Mungkin tadi ada Kak Leni Rahmadani Bakti. Kak Leni, ya silahkan memberikan pertanyaan. Oke, Mbak Leni. Halo Kak. Ya, halo. Gimana? Saya mau nanya, gimana sih caranya nanggepin temen yang punya penyakit mental? Dia tuh selalu ngeluh gitu. Tapi kadang tuh saya
capek gitu ya, kayak ngeresep energi negatif terlalu banyak gara-gara dia ngeluh terus atau apa. Saya kan punya masalah sendiri. Saya juga bingung nanggepinnya gimana. Jadi kira-kira saya pernah kepikiran nge-cut off aja kali dia gini, tapi dia teman saya satu-satunya gitu. Kalau saya nggak nge-cut off dia, nanti saya nggak punya teman lagi. Itu kira-kira gimana solusinya, Kak? Makasih. Kasih Mbak Leni. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu juga ya sama Mas Fikri. Ya ini kan sebenarnya terkait lebih tentang mental issues nih. Bagaimana nih Mas Fikri? Memang di luar materi kita ya Kak, tapi kalau Kakak Hah? berkenan menjawab sih, sekiranya tidak ada Nggak masalah ya apa-apa Kak. ya? Iya. Oke, siap. Nggak apa-apa. Makasih ya Mbak Leni untuk pertanyaannya dan kesempatan dari Mas Fikri nih. Walaupun di luar topik, tapi saya akan coba menjawab gitu. Nah, jadi tadi ya, gimana caranya nanggepin temen ya punya sakit mental, terus mau cut off gimana, tapi saya juga takut dia nggak punya teman. Nah, ini pertanyaannya menarik juga ya. Jadi, ini nggak sedikit orang yang apa ya, yang mengalami hal seperti ini. Pertama, kita nggak tahu dia punya sakit mental atau enggak, kecuali kalau dia udah ke profesional dan dia sudah apa ya, diklaim memang punya penyakit mental. Jadi bisa jadi mungkin teman udah bilang, "Kayaknya gue udah depresi nih," atau "Kayaknya gue ada X lah ya ngalamin ini." Belum tentu dia ngalamin, karena bisa jadi dia self diagnose, kayak gitu ya, atau diagnosisnya secara sendiri gitu. Dan kita pun sebagai temannya juga jangan langsung percaya bahwa, "Oh dia depresi, oke," terus kita langsung bilang, "Oh dia depresi nih." Jadi kadang kita udah punya sugesti sendiri bahwa orang itu, aduh dia sakit mental. Apakah tadi kita punya cut off atau enggak? Perlu cut off atau enggak? Nah, padahal temannya belum tentu sakit mental. Dari kamu juga jadi dia mempercayai dia punya sakit mental. Nah, jadi hubungannya juga jadinya kurang kurang baik nih. Karena udah meyakini diri dia kena X, kamu juga udah meyakini dia memang kena X. Kalau boleh saran dari Reni mungkin bisa ngomong dulu sama dia. Katakanlah mungkin dia udah ngomong nih, "Aku ada depresi," misalkan nih, paling sering orang ngomong kayak gitu. Tanya dulu, "Udah coba ke psikolog belum? Udah coba cari, bantuan profesional atau belum?" Kalau misalkan, "Udah, aku udah didiagnosis," oke baru. Nah, mungkin kamu bisa ngomong nih, "Ada baiknya aku bukannya nggak mau dengerin cerita kamu lagi, tapi kemampuanku pun juga terbatas nih," gitu. Gitu, jadi lebih baik, mungkin cari bantuan profesional nih, karena aku sendiri nggak bisa nanganin, gitu. Batasnya aku adalah sampai di mana nih, aku bisa dengerin, tapi kalau untuk mencari solusi nih, mohon maaf nih, aku mungkin belum mampu, kayak gitu. Jadi kamu juga harus mengutarakan keterbatasannya kamu sampai di level mana, gitu. Tadi kan Leni bilang, "Aku juga punya masalah sendiri," bener, kayak gitu ya. Jadi lebih baik ngomong aja. Apakah harus men-cut off dia? Nggak perlu, gitu. Nggak perlu, memang orang-orang yang seperti ini harus dirangkul, tapi harus tahu limit ya, batasannya sampai di mana juga, kayak gitu sih. Apakah udah terjawab, Mbak Leni? Udah, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Leni dan Kak Valen. Selanjutnya kita beralih ke Mas Yuswandi. Halo Mas Yuswandi. Halo. Ya, silakan untuk memberikan pertanyaannya Mas. Baik, saya Ya. udah bersedia. Ya, langsung aja ya. Suara saya apa kedengaran jelas? Kenapa? Suara saya udah kedengaran jelas? Agak putus-putus sih, tapi nggak apa-apa, coba. Oke. Saya bekerja udah 10 tahun lebih gitu ya. Nah, tapi di Oke. sebuah institusi. Terus ya sering dituntut untuk membuat program-program apa ataupun Sorry, mengikuti sudah pelatihan. bekerja 10 tahun lebih, Iya, kemudian dituntut membuat program-program kerja masing-masing juga individu dituntut untuk melakukan demikian seperti itu. Nah, di situ juga persaingan pekerjaan mungkin bersaing dengan yang karyawan yang punya orang dalam. Gitu. Nah, jadi sampai di sini saya sering mendapatkan penolakan misalnya saya pakai metode terbaru tapi dapat kuota sementara karyawan yang orang dari walaupun katakan metodenya udah saya pakai waktu saya awal fit tapi masih dianggap itu keren atau apa gimana gitu dan sering di up gitu. Nah, tidak jarang inovasi yang dibuat itu yang saya buat yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya. Tapi selalu dibungkam dan sepertinya setelah tidak ingin saya untuk maju atau gimana, tapi lebih seringnya kepada
yang mereka punya, yang punya orang dalam, sering di up, walaupun ya katakan ya tetap lambat sebenarnya, nggak bisa dipakai lagi di zaman sekarang gitu. Begitu juga untuk pelatihan pengembangan karir misalnya, kayak beasiswa gitu ya misalnya. Jadi itu sering juga dihalang-halangin, sementara yang udah diketahui kinerjanya yang saya punya gitu, sering dapat undangan untuk bisa ini, tapi namanya diganti dengan nama yang orang lain gitu Mbak. Nah itu sebenarnya salahnya saya atau di mana sih sebenarnya gitu, Oke, seperti itu. Mas Yuswandi ya. Sebenarnya ini tadi saya agak berusaha ini ya mendengar dengan baik, tapi coba saya agak menangkap sedikit-sedikit, tapi saya coba klarifikasi. Ini berarti terkait dengan tadi misalnya ada training-training kadang nggak diikutkan gitu, jadi lebih di teman-teman yang orang dalam ya, yang lebih dimasukkan ke dalam situ gitu ya? Jarang diikut sertakan, padahal udah kerjanya lama gitu ya Mas Yuswandi? Iya benar, bahkan nama yang Ganti dipakai gitu ya? itu adalah nama saya gitu. Sebenarnya itu namanya Mas Yuswandi, tapi bisa yang tahu-tahu pas ikut nih orang lain gitu? Iya benar. Oke. Oh, tanya dulu nih Mas Yuswandi, itu kan akhirnya yang diganti akhirnya orang lain ya. Itu, Iya. berarti kan Mas Yuswandi ini nggak tahu, itu tiba-tiba aja? Iya, ada yang saya juga tahu, setelah selesai pelatihan itu saya baru tahu. Ada juga yang saya tahu, tapi dia bilang, saya banyak tugas yang harus saya kerjain, gitu. Jadi stay di Oke. kantor, gitu. Biarlah yang ini aja yang maju, saya rasa tugas saya juga nggak terlalu berat apa itu. Gitu terus saya Mmm, yang jalanin gitu ya. Rasanya agak aneh dengan alasan seperti itu. Gitu. mhm mhm mhm. Itu Ya, teman itu satu dia. divisi kah? Gimana? Teman satu divisi kah? Iya, iya benar-benar. Bahkan Oke. pernah waktu itu di bagian unit yang beda sekalipun, yang dia itu yang punya juga orang dalam, malah dia yang dikirim ke sana gitu, rasanya lucu juga gitu ya. Mhm mhm mhm. Sementara setiap kali pulang itu inovasi yang dipelajari itu juga nggak bisa diterapkan gitu, nggak diterapkan. Kalau saya, apa yang saya dapat pelajari ya balik ke kerjaan ya saya terapkan seperti itu. Oke. Itu yang Mhm. Iya, kalau dari pengalaman saya ya, ini saya nggak tahu ya, kalau dari pengalaman saya sebagai dulu kan sempat di bagian people development-nya juga ya, jadi kan memang biasanya itu, dari manajer akan kasih list. Oh ini sih, ini dia akan di-training, ini pelatihan inilah gitu ya, ikut SGS lah macam-macam. Nah kemudian bisa tuh memang tiba-tiba diganti nih, karena biasanya yang pertama, memang benar tadi beban kerja. Yang kedua, apakah dia nanti di job enlargement-nya atau di pekerjaan selanjutnya yang mau dikembangkan lagi itu dia butuh skill-nya atau enggak. Kemudian yang ketiga, bisa jadi karena, kalau dulu itu oh iya, bisa jadi karena ini ya, dilihat dari kemampuan skill atau KPI-nya tercukupi atau enggak. Jadi kadang ada karyawan tersebut diikut sertakan ketika KPI-nya itu memang oke, jadi sebagai apresiasi nih dia diikutin training. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ketika mahasiswandi ini nggak diikut sertakan beberapa kali, sudah coba ditanyakan langsung belum nih sama ke manajernya? sudah ya, untuk manajer sendiri ya itu tadi alasannya Di alasannya gitu enggak ya? enggak tapi yang dari atasan yang lain yang punya kedudukannya, jabatan gitu, kayaknya mereka cukup mensupport saya untuk ke sana, karena mereka merasa saya udah lebih paham ya daripada yang mereka baru Mhm. 4 sampai 5 tahun gitu. Bahkan mereka Padahal nggak baru tahu sama sebentar. sekali, makanya setiap mereka habis pulang dari training tersebut, mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa yang sudah dipelajarin seperti itu. Nah, Karena sementara saya memang sendiri, iya, mhm, sementara setiap beberapa kali ketika apa yang saya pelajari, saya terapkan, saya kasih informasi kepada orang-orang sekitar yang memang harus butuh saya gitu untuk menjalankan itu kayak gitu. Tapi mhm, kenyataannya seperti itu. Jadi kan di situ aneh juga, aneh sekali gitu. oke, Itu dia. iya. Ya saya bisa pahami sih pastinya Mas Yuswandi, kecewa ya sama, mendapatkan perilaku demikian, pasti nggak enak banget. Benar, benar. Karena Tapi mendapat prioritas orang dalam yang selalu kayak iya, gitu. Terasa padahal banget gitu. rasanya yang baru 4, 5 tahun, mungkin belum terlalu perlu, tapi kok gue yang udah 10 tahun kerja yang memang sangat amat bisa langsung terjun ke situ, tapi kok malah nggak dapet apa-apa.
dan Iya. nggak puas juga sama jawaban dari manajernya ya. Nah sebenarnya ada balik lagi sih, bisa jadi manajer ini juga bisa jadi memang nggak tahu juga alasannya karena dia punya atasan yang lagi ya, gitu. Nah, ini juga karena pernah terjadi juga ya, maksudnya di perusahaan dulu tempat saya, memang manajernya sendiri pun punya kendali karena dia masih punya atasan, di mana atasannya sendiri yang akhirnya minta ganti nih kayak, "Ah, tapi kan ini, udahlah si ini dulu aja, karena yang ini memang sih masih lama, tapi jangan-jangan si orang ini dilihat, sangat amat kompeten banget sehingga dia mau diprospek ke depannya untuk jadi ya apa, untuk cepat dinaikkan sehingga dialah yang lebih dikejar." Kayak gitu. Itu sering banget kejadian kayak gitu, Mas Yuswandi. Dulu saya kerja Ya, di pabrik, banyak banget yang kayak gitu. ya benar. Kan Dia udah kalau kerja seperti itu lama. memang saya terima. Tapi Mhm, kenyataannya untuk seperti itu kan biasa basicnya aja kita bisa operasi komputer gitu ya. Ini mhm, untuk operasi komputer juga nggak bisa gitu ya maksudnya ya. mhm, Alangkah sayang sekali, lucu sekali ilmunya juga nggak kebawa gitu, nggak bisa dibagi-bagi sama kawan teman lainnya di sana. mhm, mhm. Jadi Iya, pintas kalau kita lihat eh, mereka cuma memerdekakan orang-orang bawahannya aja kayak gitu. Yang notabene adalah bawahannya. iya. Gitu. Nah, balik lagi ya, kalau misalkan kayak udah seperti itu, memang udah lebih banyak orang dalam dan mungkin Masnya sendiri merasa bahwa, nggak pernah dikasih kesempatan, ketika ditanyakan juga mendapatkan jawaban yang tidak memuaskan, kita cuma punya 2 pilihan kan berarti, mau tetap stay di situ tapi juga jadi nggak berkembang, atau kita nggak menenggelamkan tapi mulai cari keluar di mana tempat yang lain pastinya lebih baik, kayak gitu. Kalau memang udah mendapatkan pola yang sama terus dan jadi nggak pernah berkembang di sana, jangan-jangan memang harus mulai mempertimbangkan diri. Apakah satu, gue masih diperlukan di sini? Yang kedua, diperlukan nih gimana caranya? Masih dipakai terus atau enggak? Ketika, oke, gue masih dipakai. Tapi apakah dipakai itu tentunya tetap perlu pengembangan. Apakah aku dipakai tapi aku juga dikembangkan? Kalau jawaban dipakai tapi juga tidak dikembangkan, itu juga nggak baik gitu. Nah, ini ada pertimbangannya aja berarti. Apakah mau tetap stay di situ atau keluar di mana memang dengan mungkin udah 10 tahun, dengan jabatanku 10 tahun dan gue punya skill yang oke sebenarnya, gue punya kesempatan mungkin jangan-jangan di luar sana gue udah bisa jadi manajer, kayak gitu. Dan bisa dapet yang lebih baik dan punya keterampilan lebih baik. Atau kalau masih mau stay di situ, mungkin bisa juga ya udah nggak usah terlalu memanfaatkan si perusahaannya, tapi cari keterampilan skill itu yang sama di luar, kayak gitu. Oke, Itu sih kalau menurut saya, karena kalau udah seperti itu jangan-jangan memang mungkin udah ada toksiknya juga gitu ya. Jadi benar. dipertimbangkan nih, apakah ini perusahaan tepat, masih tepat untuk mengembangkan, jangan sampai aku cuma dipakai tapi aku nggak dikembangin, itu kan juga konsep yang salah, gitu. Baik, baik. Terima kasih Mbak. Kalau gitu. Ya, Makasih. baik. Terima kasih Mas Yuswandi dan Kak Valen. Karena waktu kita udah lewat 10 menit juga ya untuk masing-masing penanya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Lutfiani Rahmadanila. Halo Kak Lutfiani. Ya, Ya, halo silakan Kak. Kak. Apa suara saya terdengar jelas? Terdengar dengan jelas. Ya, jadi kenalin Kak, aku Lutfiani Rahmadanila dan kebetulan aku ini mental illness fighter ya. Jadi aku itu udah 3 tahun didiagnosa punya sakit mental yaitu schizoaffective disorder. Terus selama 3 tahun ini sebelumnya saya kuliah, terus saya terpaksa harus keluar kuliah karena untuk melakukan pengobatan. Dan sekarang ini saya sudah selama 3 tahun ini mengisi waktu saya dengan bekerja di beberapa perusahaan. Mungkin yang saya bingungkan ini, saya tidak sering menerima penolakan, tapi justru saya yang merasa kalau saya itu yang menolak gitu. Jadi saya sering merasa kalau saya itu tidak punya tidak punya kompetensi yang baik ketika saya menjalankan suatu pekerjaan sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri atau resign. Jadi ketika saya ingin melamar lagi, saya merasa kalau misalnya saya
saya akan mengulangi kesalahan saya yang sama gitu. Jadi apa yang Hmm. harus saya lakukan? Apakah saya harus memperbaiki diri saya terlebih dahulu dengan cara memperkuat self esteem saya sendiri karena saya merasa saya lemah di situ. Tapi apakah saya harus mencoba dulu gitu dan bagaimana gitu ya? Ya, terima kasih. Oke. Makasih ya Mbak Lutfian, ini pertanyaannya ya. Ini terkait dengan mental illness tadi psychoaffective disorder, berarti sudah di bawah penanganan psikiater dan psikolog atau psikiater aja atau psikolog aja? Aku psikiater aja sih, Kak. Oke, psikiater aja ya. Sebenarnya kalau aku boleh mengusulkan ada baiknya juga ke psikolog ya, karena kan ini kan psikoafektif. Jadi harus ada terapi juga sih sebenarnya ya, gitu. Kemudian pengobatan sudah 3 tahun dan sejauh ini menurut kamu sendiri kondisinya kamu udah di tahap mana? Apakah udah jauh lebih baik atau gimana? Kalau kata teman-teman aku sama kata orang tua sih udah jauh lebih baik. Cuman aku ngerasa kayak diri aku tuh masih kayak stagnan gitu loh. Soalnya aku masih mengalami kejadian-kejadian yang terulang sama, yang itu yang bikin aku kayak jadi sulit untuk melakukan hal baru lagi gitu. Jadi sering kayak flashback ke kesalahan-kesalahan lama. Aku takut kalau misalnya aku ngelakuin itu lagi gitu. Oke, nah ini ya sebenarnya aku sangat menyarankan kamu ini ke psikolog juga sih jadinya ya. Karena nggak mungkin ini sesi jadi panjang. Cuma mungkin kalau secara singkatnya adalah pertama aku akan menyarankan kamu ke psikolog. Yang kedua, dibikin list apa aja sih kamu perlu lebih mengapresiasi diri nih bahwa nih ya, kamu udah jadi tadi kamu bilang kamu adalah mental illness fighter dan kamu udah jauh lebih baik. Nah, silakan diapresiasi diri kamu sendiri ya bahwa kamu udah bisa jadi lebih baik. Kamu udah tanya sama teman-teman kamu, keluarga kamu dan kamu udah menunjukkan sesuatu hal yang berprogres itu sangat udah baik banget nih, Lutfi. Jadi kalau tadi kamu mau bilang, "Aku merasa ditolak," siapa? Apakah menurut kamu sampai sekarang ada yang menolak kamu? Bahkan tadi kamu bilang kamulah yang menolak mereka. Nah, balik lagi nih pertanyaannya. Jadi siapa yang menolak? Apakah Jadi justru sebenarnya kan gini Kak, aku, udah banyak pekerjaan yang aku terima gitu ya, cuman aku nggak bisa jujur ke orang itu kalau misalnya aku yang memang, "Loh aku punya penyakit ini loh." Jadi aku ngerasa kayak aku tuh apa namanya, nggak menunjukkan sifat asli aku gitu. Jadi oh, kalau aku mikirnya kalau aku ngasih tahu, pasti aku bakal ditolak gitu. Soalnya setiap aku ketahuan gitu ya kambuh misalnya di pekerjaan aku, akhirnya aku memutuskan untuk resign, keluar gitu. sebenarnya nggak perlu tahu pun nggak apa-apa, gitu. Karena ya di perusahaan aja nih, mungkin di dalam perusahaan sendiri banyak loh karyawan-karyawan yang depresi. Apakah mereka menggembar-gemborkan bahwa kayak gini, gue depresi atau sama bosnya. Sama halnya sama kayak apa Mbak Lutfi ya. Apakah Mbak Lutfi perlu bilang, gue nih psychoaffective disorder fighter gitu misalnya. Nggak perlu sebenarnya. Kayak gitu. Dan kalaupun mau ada yang tahu ataupun oke, it's okay aku akan membuka diri bahwa aku adalah, psikoafektif, itu emang kenapa? Apakah itu menjadikan label? Nah itu dia, nggak perlu melabel. Karena sampai di titik ini masih bisa bekerja dan diterima ya selama ini, itu kan udah menunjukkan kalau sebenarnya, Mbak Lutfi mumpuni, gitu. Mungkin kalau kalau yang nggak punya mental illness tertentu aja belum tentu diterima. Tapi Mbak Lutfi ini harus harus sangat pride justru. Kalau tadi bilang, "Tapi aku takut mengulangi kesalahan yang sama lagi." Justru semakin kita takut, kita akan terlalu terpikirkan itu terus dan itu malah akhirnya men-suggest kita untuk melakukan kesalahan yang sama, gitu. Daripada takut terus memikirkan itu, bilang sama diri, "Itu udah my past." Oke, kesalahannya apa? Kesalahannya adalah X. Ya udah komit sama, oke kesalahannya adalah X, gue harus ngapain? Fokus sama future-nya mau ngapain. Daripada, aduh tapi nanti kayak gini. Akhirnya ketika mau melakukan sesuatu, aduh tapi nanti gue salah lagi. Akhirnya malah satu, jadi nggak dikerjain. Kedua, jadi ragu-ragu. Terus kalau udah ragu-ragu malah jadi gampang salah. Bener akhirnya, bener kan gue salah. Emang gue nggak layak. Emang gue pantasnya nggak ini. Akhirnya nyalain diri lain. Gitu aja sih. Jadi fokus sama ya udah kesalahannya apa? Kesalahan X. Oke, gue nggak boleh ngelakuin lagi. Gue akan perbaiki X-nya kayak gimana future-nya.
Katakanlah, aduh bener nih, kok gue ngulangin lagi kesalahan yang salah lagi, nggak apa-apa, it's okay. Emang kenapa sih kalau ngelakuin kesalahan yang sama? Gitu. Apakah artinya gue bodoh? Belum tentu kan. Selama orang punya latar belakang dan latar belakang semuanya berbeda-beda. Nggak semua orang bisa satu kali selesai terus oke, bisa langsung bener. Nggak ada yang semuanya instan kayak gitu. Syukur-syukur ada orang yang bisa kayak gitu, tapi ada orang yang harus berkali-kali dulu baru bener-bener bisa atau dia bisa nge-remind terus. Itu sih Mbak Lutfi. Nggak apa-apa. Kan kalau salah kita tahu kan harus gimana. Salah kedua kali oke, nge-reminder lagi. Salah ketiga kali catat. Salahnya kenapa? Kenapa kok gue bisa salah mulu? Gitu. Yang penting itu sih. Nanti kalau misalkan mau selanjutnya terapi sebenarnya ada perlu sih karena memang kalau udah masalah low self-esteem kayak gini, selain usaha dari diri sendiri perlu juga untuk challenge sendiri juga sih dengan cara kayak gimana. Pastinya nggak bisa cuma dalam waktu tadi ya Q&A cuma 10 menit pastinya nggak bisa sih Mbak Lutfi kayak gitu. Ini hanya aku persingkat saja. Iya, terima kasih banyak ya, Kak. Ya. Baik, terima kasih Kak Lutfiani dan Kak Valen. Dengan penuh penyesalan, kami harus meminta maaf kepada teman-teman semuanya yang belum disampaikan pertanyaannya, karena waktu kita telah menunjukkan pukul 16.17, artinya sudah melewati masa Q&A kita. Selanjutnya, kita akan beralih ke sesi dokumentasi. Acara yang besar ini tentunya sangat disayangkan jika tidak ada dokumentasi di antara kita. Oleh sebab itu, kami mengajak teman-teman seluruhnya untuk menyalakan fitur kameranya agar dapat bersuah foto dengan kita semuanya. Ayo teman-teman semuanya. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1, senyum semuanya. Oke, terima kasih semuanya yang telah menyalakan fitur kameranya, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Valencia Permana selaku pemateri pada acara kita pada hari ini. Selanjutnya, tentu masih ada kegiatan-kegiatan menarik lainnya yang dilakukan oleh Tangkas by Agent & Co, yakni berupa games yang akan dipandu oleh teman kita nantinya. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Valencia Permana. Jika ingin meninggalkan Zoom juga dipersilahkan ya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi. Makasih ya Sampai Mas jumpa, Fikri. Kak. Iya, saya izin nih. Selanjutnya aku kembalikan ke MC. Oke, mantap. Terima kasih Kak Fikri, Kak Valen, karena sesi materi hari ini berjalan dengan sangat lancar. Oke, nah untuk teman-teman semuanya, jangan kemana-mana dulu nih, 190 peserta, jangan live dulu. Karena akan ada games berhadiah dari Agent & Co yang akan dibawakan oleh Kak Gabriel. Nah, halo Kak Gabriel, udah terhubung? Halo. Oke, sambil nunggu, teman-teman jangan lupa untuk isi daftar hadir sama link surveinya ya. Halo Kak Lala. Udah terhubung nih. Halo Kak, udah siap ya? Udah. Silakan teman-teman semuanya, semangat. Nah, gimana nih teman-teman semua setelah dengerin tadi materi dari Kak Valen, sekarang kita main games dulu ya nih buat refreshing lah istilahnya gitu. Udah siap semua belum nih buat main game? Nah, games